bisa sukses gitu ya. Sukses menurut orang kan berbeda. Dan sekarang beliau sudah meluangkan waktu untuk nanti sharing bersama teman-teman tentang action yang sudah dijalani. Penasaran bagaimana? Ya kita tanya langsung ke orangnya ya, dan silahkan nanti bisa diambil manfaatnya dan disingkirkan yang kurang ya. Terima kasih. Silahkan. Ini Kak Lutfi boleh gunakan. Halo semuanya, salam kenal. Saya Lutfi Ramaningtyas, saya alumni SSB Akademi. Bulan lalu ya Bu ya. Udah tahun lalu ya. Mei saya. Pada ya ampun, biasanya beberapa bulan ya udah action. Iya. Sampai puluhan tahun gitu ya. Karena udah sibuk banget. Ya. Jadi di sini itu saya seorang alumni SSB, di mana saya itu mencari pelatihan di awal mula. Ini mau cari kita awal ini. Boleh dari mulai tadi yang kok bisa ketemu sama SSB? Oh iya. Jadi dulu itu saya sendiri ya Bunda ya, itu ketemu SSB itu kan berawal dari lihat teman ya, kenapa kok bisa sukses itu. Akhirnya kita searching tuh di Google, kok di mana yang ada pelatihan yang udah include semuanya dengan harga terjangkau ya Bun, harga murah tapi harganya itu enggak membuat kantong kita kering gitu kan. Terus materi yang diberikan udah banyak, kayaknya saya sendiri ketemulah dengan SSB Akademi. Beberapa kali kita searching ternyata jodohnya itu cuma SSB terus gitu, munculnya SSB terus lagi yang ibu suka ada yang lain apa ya? Sampai bingung kok yang muncul ini apa ini yang terbaik ya gitu kan. Akhirnya kita coba masuk, ternyata benar cuma di sini di SSB ini ya Bun ya, pelatihan BEBISPA dengan digital marketing. Kalaupun ada yang baru atau ada yang lain mungkin itu yang kaleng-kaleng atau yang KW ya Bun ya, duplikator ya. Karena di sini juga mentornya sudah tersertifikasi BNSP ya Bun ya, udah terbaik. Dan setelah kita ternyata menyelam ke dalam pelatihan ini dan kita aplikasikan, sekarang pikirnya mana ada sih Bun ya, beberapa bulan kita langsung banjir order gitu kan, dengan materi-materi yang udah diberikan. Apalagi era sekarang ya Bun ya, era digital di mana orang mengakses semua digital. Dari situ kita aplikasikan materi yang diberikan oleh Mr. Aris selaku mentor kita, ternyata benar aja Bun ya, meskipun baru beberapa bulan pelatihan kita udah bisa banjir order. Yang penting konsisten, harus ada itu nggak malas-malasan ya Bun, namanya kita usaha buat diri sendiri kan. Waktunya pun bisa dikelola sendiri, kapan mau buka tutupnya dan pendapatan. Iya. Yang penting cukup ya Bun, cukup buat beli apapun yang dimau. Dan tingkat kecukupan orang yang berbeda-beda. Oke, jadi setelah tadi ketemu ya akhirnya karena di Google mau di Instagram ketemu lagi SSB Akademi lagi, dan akhirnya dirimu memutuskan untuk yakin masuk SSB Akademi ya. Nah terus setelah itu di dalamnya di pelatihannya itu kemasannya seperti apa sih? Apa santai atau terlalu banyak materi atau klasik kan? Awal saya masuk cukup deg-degan ya, karena tempatnya pelatihannya itu kan di sebuah hotel, jadi kayak elit banget. Wah ini menegangkan sekali gitu kan. Tapi ternyata setelah kita masuk ke dalamnya itu mentornya menurut saya sangat aktif banget ya Bun. Penyampaiannya juga kita tuh bukan kayak pelatihan, jadi kayak cuma sekedar kayak ya udah sharing aja pengalaman sana sini gimana. Dan itu kalau tingkat membosankan menurut saya malah nggak ada ya Bun, karena di sini kita berasa kayak bermain terus ya yang ada ya. Karena penyampaiannya cukup unik juga, bunda-bundanya juga baik. Makanya ketika kita nggak paham langsung dijelaskan, bahkan didekati lagi sama oleh fasilitator. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, menghasilkan. Nah sekarang kemarin banyak juga yang kesehatan. Nah terkadang masih ada teman-teman yang belum paham nih, nanti aku harus kemana? Kadang nanti
antara sekarang bekerja, kuliah, makin wow. Ya kalau dari saya sendiri untuk pembagian waktu, karena bisnis itu kita sendiri yang kelola ya Bun ya. Istilahnya kayak suka-suka kita. Ya itu tadi, karena di sini itu memfasilitasi digital marketing yang sangat keren. Setiap harinya kita tetap dipandu ya Bun ya, meskipun kita nggak paham. Dari situ meskipun kita duduk di tempat kerja pun kita bisa bekerja yang lainnya. Itu kayak buat konten. Lama-lama jadi budak konten gitu ya Bun. Bermanfaat kayaknya ya. Iya, ya, semua konten akhirnya nanti ketika kita bisa membagi waktu, jadi kayak kita tetap bisa menerima reservasi dari luar tanpa harus menunggu jam yang kita butuhkan. Boleh seperti itu. Jadi kalau kata orang sekarang kan jadi tidak konten. Kalau menurut saya karena sekarang di era digital, yang penting konten kita perlu kita manfaat. Karena apa? Karena itu akan menjadi peninggalan kita. Ketika nanti kita sudah tiada, ketika konten kita perlu manfaat, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi jari yang bermanfaat. Siap, gak apa-apa lanjutkan. Oke, selanjutnya oke lah, sekarang dulu tadi menceritakan betapa asiknya, betapa pendapatannya bisa diatur. Ini waktunya terbaik. Pastinya orang penasaran dalam beberapa bulan ada nggak sih waktu-waktu yang membuat kamu jenuh terus atau portfolio yang akhirnya udahlah aku sekarang udah nyaman dengan kondisi sekarang. Kalau dibilang jenuh itu mungkin masing-masing orang berbeda ya Bun. Namanya kita usaha sendiri pasti ada up and down-nya. Ada fase-fase di mana kita jenuh buat kita. Tapi menurut saya karena dari itu kan di sini kan kita juga bisa gimana caranya membuat sesuatu itu jadi senang. Terus itu gimana cara mengembalikan moodnya juga ke pasiennya gimana. Jadi bosan itu pasti ada, tapi tergantung kita mau melanjutkan tiket kebosanan itu atau kita mau memperbaiki. Melanjutkan kebosanan atau memperbaiki, keren banget seperti itu. Nah, sekarang kembali ke atau misalnya usaha itu kan banyak ya, dari yang mulai siluman ya yang gaib. Nah, gimana cara mengatasi? Kalau dari saya sendiri, kompetitor itu terkadang bisa dijadikan pesaing atau malah jadi mitra seperti itu. Kalau misalnya kita mau menjadikan mereka real pesaing itu sepertinya apalagi di daerah kita itu terlalu banyak ini. Kalau kita mengiri atau melihat itu adalah karena ramai terus itu akan membuat kita jauh. Jadi kalau kompetitor itu lebih baik kayak diajak mitra, diajak sharing. Insya Allah kalau kompetitornya itu dia itu tidak punya rasa iri atau yang lain, itu insya Allah kita malah bisa bermitra. Ya jadi bisa sharing, oh ini kekurangannya di sini, punya kita sini. Jadi kita menjadikan kita itu seorang pesaing. Jangan jadikan kompetitor itu pesaing, tapi mitra dan memacu semangat kita untuk terus melatih. Karena rezeki itu kan sudah diatur, mau kita mengikuti caranya mereka bermitra seperti apa, cara mereka promosi seperti apa, kalau itu belum rezeki kita kan tetap sama aja ya. Kita dapat ya. Iya. Jadi dari perjalanan yang kemarin sampai sekarang itu kan diriku masih terpantau. Kadang kan ada beberapa kekhawatiran yang di sono-sono itu. Aku udah pelatihan, kemudian udah ditinggal, WA aja nggak dibalas. Kalau pengalaman saya pribadi sejauh ini saya masih dipantau ya. Bahkan kerennya lagi dari pelatihan ini itu kan memantaunya itu enggak, biasanya kan cuma hanya via grup ya dan tidak mau diganggu via personal chat. Nah tapi kalau dari kemarin saya tanya ke beliau ke Mr. Aris, personal chat pun masih Bunda masih dibalas, Mr. Aris masih menanggapi dengan bahkan dia mengarahkan dari step awal sampai akhir itu benar-benar runtut. Masya Allah sekali. Alhamdulillah. Ceritain dong kalau di stepmu ketika ya aku dengan tim ini aku harus action dan aku bisa. Ya dari pelatihan itu kalau saya kan karena dari awal pelatihan kita sebelum pelatihan kita sudah diajarkan menjadi membuat logo dan lain-lain.
aja gimana kita langsung promosi. Actionnya itu kan pertama orang-orang terdekat dulu. Ketika orang terdekat nanti sudah merasakan gimana pelayanan kita, komunikasi kita dengan baik, promosi kita menarik, otomatis kan nanti akan menjadi promosi secara tidak langsung dari mulut ke mulut. Nah, dari situ kan semakin kita mengonten juga secara kreatif, ya akan banyak menarik customer. Apalagi kita disediakan web di Google gitu kan, itu dilihat dari ratingnya, oh punya kita tuh testimoninya ternyata bagus ya gitu kan. Dari personal brandingnya ya, kita hidup percaya gitu ya. Oke. Kemudian kasih dong strategi marketing ala pabrik ini. Brand apa namanya? Lurah Lurah ya. Artinya apa? Lurah itu sebenarnya singkatan ya, belum biar lucu-lucu gitu kan ya kan. Mbak Lurah ya, banyak yang bilang gitu ya, oh ini ada Bu Lurah, kok Bu Lurah bukan Belisa gitu. Ya ini cuma pencarian kata-kata unik ya, insya Allah doa bisa menjadikan brand Lurah itu menjadi kayak punya bunda ya, mendunia gitu kan, sampai negeri orang. Kemarin terakhir di Malaysia ya Bu, Masya Allah. Kurang gimana ke Vietnam insya Allah. Ya alhamdulillah insya Allah. Apalagi orang istilahnya kayak negara luar aja udah mengakui, masa kita masih meragukan gitu Nah itu negara orang, negara tetangga atau luar negeri aja udah mengakui gitu ya. Gimana sih kita masih tidak percaya? Oke. Lurah apa tadi? Kalau Lurah itu sebenarnya singkatan ya, biar pertamanya memang mencari untuk kata-kata unik. Dari situ kan Panjangannya apa? singkatan nama ya, Bulur Kirahma gitu. Kirahma. Lurah gitu. Tapi ternyata memang dari strategi itu dari pertama memang dari nama. Iya benar. Iya benar, dari nama itu orang-orang jadi penasaran loh. Ini kok Lurah buka buat apa gitu? Orang yang udah kerja ngapain buka bisa gitu kan? Ternyata pas usut diusut ternyata itu hanya singkatan nama. Nah dari itu kan memang pemilihan nama itu memang penting ya. Betul sekali. Apalagi kalau sesuai dengan Mr. Aris memberikan materi itu kan kayak ini warna yang bagus, terus habis itu bagaimana kita promosinya seperti kayak logonya juga yang menarik. Kalau biasanya strateginya lebih ke situ ya, terus komunikasi ke orang, jadi kayak membangun jejaringnya itu gimana caranya dari kita. Jadi kalau dalam Muslim aja ada artinya ya, nama adalah doa. Jadi setiap nama itu disebut banyak orang insya Allah akan menjadi doa yang punya nama tersebut. Oke, luar biasa Kak Tapi kasih dong tips singkat untuk kenapa semuanya di seluruh Indonesia bisa untuk tips bagaimana kita untuk tetap konsisten mengusahakan. Yang penting jangan males ya, buat kalau tipsnya itu yang penting dari saya jangan males. Tetap semua itu diawali aja gitu. Awali sukses di sini ya. Kayak kedua akademik awali sukses di sini. Tanpa harus memikirkan kanan kiri, yang penting kita berani mulai. Karena resiko itu pasti ada di masing-masing usaha. Yang penting kita berani mengawali, nanti insya Allah akan ada jalannya bagaimana ke depan. Dan jangan malas ya Bunda. Awali, mulai, dan jangan malas. Jangan malas itu dalam artian sebanyak apapun ilmu yang didapat, kalau tidak action ya kemanfaatannya nggak ada. Oke, luar biasa banget ya teman-teman semua. Ini ceritanya Kak Lutfi yang notabene masih mahasiswa ya, lanjutkan profesi profesi kebidanan, kemudian kerja juga klinik dokter ya, asisten dokter, kemudian masih buka home care juga tuh bisa dibayar kan betapa